Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan saja. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini ditulis sebagai hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan manapun yang digambarkan. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo sobat cerita komiku, dimanapun kalian berada, Mimin doakan sehat selalu ya. Di video ini Mimin akan membawakan proyek alur cerita komik terbaru, bertipe manhwa dari Cina yang berjudul The Last Human, dan rilis pada tahun 2018. Tanpa basa-basi lagi, siapkan diri kalian dan inilah dia ceritanya. Scene dimulai pada tahun 2018, 10 tahun sejak akhir dunia, terdengar suara seseorang yang berbicara, "Aku kehabisan peluru dan tidak ada lagi tempat untuk lari. Aku adalah manusia terakhir yang hidup di kota ini." Terlihat seorang pria terduduk sembari melihat sebuah foto. "Untung saja kalian mundur tepat waktu, selamat Ting." Sebelum pria itu menyelesaikan ucapannya, terlihat sesuatu makhluk yang mendekat ke arahnya, ternyata itu adalah seekor zombie. Pria itu menyimpan fotonya, lalu bersiap dengan senjata yang dia pegang. Kemudian dia berkata, "Kenapa kau tidak datang setelah aku mengucapkan selamat tinggal?" Sembari mengayunkan senjatanya hingga membuat kepala dari zombie itu hancur. Lalu dia berteriak, "Dasar para kotoran, aku akan mengalahkan kalian sampai mati," dan terlihat begitu banyak zombie yang berada di sekelilingnya. Tidak lama kemudian, pandangan pria itu menjadi gelap dan ada seseorang yang memanggil-manggil namanya. "Zuo Tianchen, Zuo Tianchen, berani-beraninya kau tertidur di kelasku." Pria itu berusaha membuka matanya, dalam pikirannya dia bertanya-tanya, apakah dia sudah mati, karena infeksi dari virus itu, lalu siapa yang memanggilnya sedari tadi. Secara perlahan gambaran matanya mulai jelas, terlihat beberapa murid sekolahan yang tepat berada di hadapannya. Seketika itu juga dia langsung berdiri, karena dia tidak menyangka telah kembali ke masa lalu setelah kematiannya. Semua murid menatap dan menertawakannya, tetapi dia tidak menghiraukan hal itu, karena dia masih mencari tahu, apakah dia hidup kembali ataukah hanya sebuah mimpi. Dengan kesal seseorang yang memanggilnya sedari tadi berkata, "Zuo Tianchen, berani sekali kau tidur di dalam kelasku, cepat keluar dan tinggalkan kelas ini." Ternyata orang yang memanggilnya sedari tadi itu adalah gurunya. Beberapa saat kemudian, Zuo Tianchen pergi ke toilet dan mencuci mukanya, lalu dia memandang ke arah cermin yang berada di hadapannya. "Tidak kusangka, aku kembali ke kehidupan sekolah, dunia di mana kiamat dan infeksi itu belum ada. Diriku 10 tahun yang lalu terlihat begitu asing dan sangatlah lemah, bahkan bekas luka yang ada di wajahku juga menghilang." Kemudian Tianchen menyadari kalau ada sosok bayangan yang terlihat di belakangnya, dia pun memecahkan cermin dan mengambil serpihan kacanya. Tianchen bergumam, "Sial aku lengah, tidak akan aku biarkan satu langkah pun untuk dia mendekatiku, dan aku akan memotong kepalanya." Lalu sosok itu berteriak menyebut nama Tianchen, seketika itu juga Tianchen menghentikan gerakannya. Ternyata sosok bayangan yang dia lihat adalah teman baiknya, yaitu Gao Fei. Scene berpindah, terlihat Gao Fei membalut luka Tianchen akibat pecahan kaca. Gao Fei bertanya kepada Tianchen, "Apa yang terjadi, mengapa kau menyerangku seperti itu, apakah kau tahu itu sangatlah menakutkan?" Di dalam hati Tianchen, dia bergumam, "Sekilas aku tidak bisa mengingatnya, apakah mungkin ingatanku tentangnya sangatlah menyakitkan, dia adalah teman baikku di sekolah ini, akan tetapi dia mati tidak lama setelah terjadian itu." Lalu Gao Fei melanjutkan, "Lukamu sangat dalam, apakah kamu yakin tidak ingin pergi ke rumah sakit saja? Aku tidak bisa menjamin pembalut luka dari UKS akan cukup." Tanpa tidak sadar Tianchen berkata, "Gao Fei, aku akan memastikanmu tetap hidup." Lalu Gao Fei terkejut. Kemudian Gao Fei bertanya sekali lagi kepada Tianchen, apakah Tianchen benar-benar yakin nembak Duan Churou. Tianchen yang tidak mengingat apapun, dia memasang muka penasaran dan berkata, "Nembak." Gao Fei menjelaskan kembali, "Bukankah kau ingin mengakhiri kehidupan jomblomu sebelum hari Valentine?" Tianchen terkejut, "Valentine?" Gao Fei menjawabnya, "Iya, hari ini." Kemudian Tianchen tampak sangat kesal, dalam hatinya dia bergumam, "Sekarang aku ingat, 10 tahun yang lalu.
Aku sudah mengerahkan semua keberanianku untuk menulis surat cinta kepada idola sekolah, tapi aku malah ditertawakan oleh teman sekelasku. Akan tetapi, bukan itu alasan kenapa aku mengingat kejadian itu, tapi karena ini adalah hari di mana kejadian itu terjadi, sekitar jam 2 siang. Lalu diketahui, sekarang sudah jam 12.20 siang, Gao Fei menyarankan agar Tian Chen melupakan saja tentang wanita itu, karena mereka memiliki level yang berbeda. Kemudian terdengar suara seseorang yang menyebut nama Zhuo Tianchen, ternyata dia adalah Duan Churou. Dengan tatapan mata yang sinis, Churou bertanya kepada Tianchen, apakah kau yang menulis surat ini, asal kau tahu menerima surat cinta dari orang sepertimu sangatlah menjijikkan. Namun Tianchen menarik surat itu kembali dan berkata, Duan Churou, hanya melihat wajahmu saja sudah membuatku ingin muntah jadi sadar dirilah. Sontak Churou terkejut dan tidak menyangka Tianchen akan melakukan hal tersebut. Dalam hati Tianchen dia bergumam, apakah diriku yang dulu buta, bagaimana bisa aku naksir sama dia, keegoisannya itu telah membunuh banyak orang saat kejadian itu, termasuk Gao Fei. Setelah beberapa saat Duan Churou pergi, Tianchen mulai bercerita, pada pukul 14 siang tanggal 14 Februari tahun 2018, sebuah meteor akan jatuh ke bumi. Sebelum meteor itu mendarat dia terpecah menjadi kepingan yang banyak, dan jatuh ke seluruh penjuru bumi. Lalu dengan cepat meteor itu menyebarkan sebuah virus, pada awalnya semua manusia yang terkena virus itu akan langsung pingsan. Kemudian orang-orang yang tahan terhadap virus itu, mereka akan terbangun dari pingsannya dan tersadar hanya untuk menyaksikan bahwa 70% dari manusia telah berubah menjadi monster. Manusia yang berhasil selamat mencoba memberikan perlawanan dan mengembangkan berbagai macam kekuatan, tetapi di saat yang sama, orang-orang yang terinfeksi juga mulai mengalami evolusi, dan pada akhirnya, rumah kami menjadi tempat neraka. Sekarang jam 12.50 tanggal 14 Februari, masih ada waktu sekitar 1 jam lagi sebelum terjadinya kiamat. Gao Fei sangatlah heran ketika melihat tingkah laku Tianchen. Dia berkata, ada apa denganmu? Apakah kau sedang menulis sebuah novel, karena sejak dari tadi kau terus mengoceh tentang kiamat itu? Namun Tianchen tidak menjelaskannya lebih lanjut lagi, akan tetapi dia malah bertanya. Oh iya, punya uang gak? Gao Fei menjawabnya, iya kenapa? Tianchen langsung memberikan dompetnya kepada Gao Fei lalu dia mengatakan, ambil uangku juga dan sana pergi beli makanan. Kita perlu coklat, biskuit, minuman kaleng dan beberapa jenis makanan yang tidak mudah basi. Hal ini membuat Gao Fei terkejut. Tianchen melanjutkan, aku akan menulis sebuah novel tentang akhir dunia, dan membutuhkan semua pengalaman hidup seperti itu, makasih. Dalam hati Tianchen dia bergumam, terlalu sulit menjelaskannya untuk saat ini, jadi aku hanya akan berbohong untuk sementara ini. Dan sebelum Tianchen pergi dia berpesan kepada Gao Fei untuk menelpon orang tuanya, dan meminta mereka untuk membeli beberapa obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari dalam jumlah yang banyak. Tianchen melanjutkan, nanti setelah membeli barang itu, temui aku di pabrik lama sekolah. Dengan ekspresi datar Gao Fei mengatakan, oi, apakah kita beneran beli itu? Terserahlah lagi pula makanan itu bisa jadi cemilan malam kita. Sambil berlari Tianchen berkata dalam hatinya, kedua orang tuaku sudah lama tiada karena tabrakan mobil, aku berharap kalau Gao Fei mendengarkanku dan mau menghubungi orang tuanya. Sekolah asrama Changji, berada tepat di samping danau yang berdekatan dengan kota Xibei, tempat yang sempurna untuk menghindari serangan para monster. Dari pengalamanku tentang bencana besar ini, meskipun sekolah ini mengalami kerusakan parah dan juga banyak kematian, tapi di sini jauh lebih baik daripada di luar sana. Tianchen mengeluh, aku cuma lari sebentar saja, tetapi tubuhku yang sekarang ini masih terlalu lemah. Tianchen kembali berpikir, karena ini adalah sebuah sekolah asrama pastinya ada berbagai macam peralatan yang bisa digunakan sebagai senjata untuk bertahan hidup. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 13.30, gedung sekolah yang sudah terbengkalai ini memiliki senjata yang lumayan bagus dan salah satunya adalah linggis. Senjata ini jauh lebih baik daripada sebuah kampak atau pisau. Pada awalnya orang yang terkena infeksi virus itu akan memiliki gerakan yang lambat, dan aku akan aman selagi aku bisa menjaga jarak dari mereka. Itulah sebabnya gedung tua ini menjadi tempat perlindungan yang sempurna.
Dengan tatapan mata yang tajam Tian Chen bergumam, mulai saat ini aku harus melakukannya lebih baik dan bertemu dengannya lagi. Kemudian terlihat segerombolan orang yang datang ke tempatnya. Mereka adalah orang-orang yang dibawa oleh Churou untuk menghajar Tian Chen karena sudah mempermalukannya. Ternyata salah satu di antara mereka adalah Gao Fei. Gao Fei pun hanya tertunduk dan berucap kepada Tian Chen, "Tian Chen, orang-orang ini terus mengikutiku." Dengan nada suara yang tinggi, salah satu murid yang berdiri paling depan berkata, "Tian Chen, berani sekali kau memarahi Churou. Bagaimana bisa seorang pecundang sepertimu itu pantas berbicara begitu kepadanya?" Zuo Tianchen yang hanya memerhatikan mereka sedari tadi, dia hanya bergumam. "Sialan, Duan Churou lagi, aku lupa dia punya banyak fans." Lelaki itu mulai berjalan mendekati Tianchen sembari menaikkan lengan bajunya. Tidak lama dia melangkah ke Tianchen, tiba-tiba lelaki itu terkejut dan terdiam. Ternyata Tianchen mengayunkan linggisnya tepat di hadapan wajah lelaki itu. Teman-teman dari lelaki itu sontak berteriak, "Ketua, jangan impulsif Zuo Tianchen, itu pembunuhan." Namun Tianchen hanya berkata, "Nyahlah." Seketika itu juga, lelaki itu langsung tertunduk lemas karena dia sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Lalu Tianchen menatap ke arah Churou. "Khususnya kau Duan Churou, nyahlah." Kemudian mereka semua terlihat pergi meninggalkan Tianchen dan Gao Fei. Tersisa 5 menit lagi sebelum awal mula terjadinya kiamat. Beberapa teman dari orang itu mulai mengoceh. Apakah Zuo Tianchen berpikir dirinya adalah seorang petarung? Teman berambut pirang berkata, "Ci pasti itu cuman akting." Teman satunya pun menjawabnya, "Sepertinya iya, cepat atau lambat kita pasti akan menghabisinya." Duan Churou berbicara, "Oi, bukannya kau seorang petarung hebat, apakah kau takut padanya?" Churou memegang pundak lelaki itu akan tetapi dia langsung melepaskannya dan berkata, "Ada apa ini? Apakah ini keringatmu? Kenapa keringatmu banyak sekali? Ini menjijikkan." Lelaki itu pun berkata dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan. "Tianchen sangat menakutkan, instinku mengatakan kalau dia benar-benar akan membunuhku." Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba saja sesuatu berjatuhan dari atas langit, mereka semua langsung terdiam dan melihat ke atas. Churou bertanya apakah itu bintang jatuh, tapi masa di siang bolong begini? Ternyata, fenomena seperti itu bukan hanya terjadi di Cina saja. Panel Sin memperlihatkan, di beberapa bagian negara, seperti di Jepang, dan New York. Tianchen berbicara, "Seperti dugaanku, mereka telah datang." Banyak orang yang mengira kalau ini adalah berkah dari Tuhan untuk hari Valentine, namun itu semua hanyalah omong kosong. Gao Fei mengeluh, "Kita telah bolos kelas siang, namun kita malah mengurung diri di tempat seperti ini, mending kita pergi ke warnet saja." Dan tiba-tiba saja terjadi gempa bumi. Tianchen melanjutkan, "Sudah dimulai, semua orang akan jatuh pingsan sampai 20 jam karena virus yang cepat tersebar melalui angin, dan ketika kami tersadar, seluruh penjuru dunia telah menjadi neraka." Terlihat seorang gadis dan keadaan kota yang telah hancur. Tianchen bergumam, "Suan-suan, bukannya dia telah pergi bersama tentara?" Di saat yang bersamaan, gadis itu mulai menoleh ke belakang, tampak wajah dari gadis itu sangat menyeramkan, dengan bola mata yang berwarna putih disertai banyak cairan yang keluar dari mulut dan matanya. Tianchen yang melihat keadaan dari gadis itu, dia terbangun sembari berteriak menyebutkan nama gadis itu. Tianchen pun tersadar kalau yang tadi itu hanyalah sebuah mimpi. Tiba-tiba Gao Fei yang berada di samping Tianchen dia terkejut dan panik. Kenapa kita tertidur? Sial, ini sudah jam 10 pagi, kita tertidur hampir sehari penuh, oh sial, kita pasti akan dihukum karena tidak kembali ke rumah dan bolos sekolah." Tetapi dengan santainya Tianchen berkata, "Hal itu tidak akan pernah terjadi." Gao Fei bingung akan maksud dari ucapan Tianchen itu. Gao Fei bertanya pada Tianchen, "Sejak kemarin kelakuanmu agak aneh, Tianchen, apakah kau baik-baik saja?" Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat mengerikan. Tianchen berkata, "Sudah dimulai," hembaunya seperti mayat hidup. Kemudian muncul sosok seseorang dengan mata merah yang telah berada di hadapan mereka berdua. Dengan membanggakan diri, Gao Fei berkata, "Dia pasti guru piket, lihat aku paling jago kalau soal ngeles." Akan tetapi dari belakang Gao Fei, terlihat Tianchen yang mengambil ancang-ancang. Tidak lama kemudian Tianchen telah menghilang dari tempatnya. Ternyata Tianchen melompat ke arah sosok itu,
dan di saat itu juga Tian Chen memukul sosok itu dengan linggis yang ada di tangannya. Sedetik kemudian suasana terasa hening, hanya terlihat sebuah cairan merah yang berbekas di tembok. Gao Fei mulai berteriak, "Tian Chen, apa yang kau lakukan? Kalau kau takut dihukum, kau tidak perlu melakukan." "Oh, astaga," Tian Chen berkata, "aturan pertama bertahan hidup, jangan pernah ragu ketika bertemu zombie. Ambil tasmu dan ikuti aku, kau akan menyaksikan kalau dunia ini telah berubah." Dan benar saja di saat mereka berdua telah keluar dari bangunan tua itu, terlihat sebagian besar dari manusia telah berubah menjadi zombie dan memangsa manusia lain yang tersisa. Gao Fei yang melihat kejadian di depan matanya sendiri, dalam hatinya dia bergumam, "Apakah aku sedang bermimpi? Aku tidak menyangka apa yang dikatakan oleh Tian Chen menjadi kenyataan." Kemudian, para zombie mulai menyadari keberadaan Tian Chen dan Gao Fei. Salah satu zombie yang mendekat ke arah mereka langsung terbelah menjadi dua bagian, karena salah berurusan dengan Tian Chen. Terlihat Gao Fei yang tidak bisa bergerak sama sekali, kemudian Tian Chen berteriak ke arah Gao Fei, "Jika kau ingin hidup lebih lama maka kau tidak boleh tergigit sedikit pun." Tidak lama kemudian terlihat Duan Churou bersama lelaki itu, mereka sedang melarikan diri dari para pengikutnya yang telah berubah menjadi zombie. Lelaki itu berbalik, dan mencoba menahan para zombie agar Churou memiliki waktu lebih untuk menyelamatkan diri. Gao Fei berucap, "Sepertinya beberapa pengikut Duan Churou telah terinfeksi," lalu Tian Chen mengatakan, "Sebaiknya jaga dirimu sendiri saja itu sudah cukup." Duan Churou yang masih berlari tiba-tiba saja dia tersandung batu dan membuatnya terjatuh. Di saat Churou menoleh ke belakang, terlihat seekor zombie yang siap memakannya, dengan wajah yang sangat panik dan ketakutan, Churou hanya bisa memohon untuk bisa diselamatkan. Dan tiba-tiba saja tanpa dia sadari, Tian Chen telah berada di belakangnya dan langsung memotong kepala zombie itu. Churou tidak menyangka kalau orang yang akan menyelamatkannya adalah Zhuo Tian Chen, seseorang yang telah dia benci. Tanpa memerdulikan Duan Churou, Tian Chen menyuruh Gao Fei untuk terus jalan. Churou yang terdiam sesaat, dia langsung berdiri lalu memutuskan untuk mengikuti Tian Chen. Beberapa saat kemudian mereka telah berada di dalam sebuah ruangan kelas. Gao Fei bertanya kepada Tian Chen, "Sekarang apa yang harus mereka lakukan?" Tian Chen hanya berkata, "Saat ini fokus sajalah dulu untuk memulihkan staminamu, dan kita pasti mempunyai kesempatan untuk pergi." Dalam hati Tian Chen bergumam, "Tubuhku yang sekarang ini sangatlah lemah, aku harus membuatnya kembali ke fisikku seperti 10 tahun yang akan datang." Dari sisi lain terlihat Churou, dia berteriak histeris karena dia sangat panik akan situasi yang mereka hadapi sekarang. Lelaki di sebelah Churou mencoba menenangkannya, "Pasti sudah ada orang yang menghubungi polisi, kita hanya perlu menunggu mereka." Tian Chen yang mendengar suara berisik dari Churou dia menyuruhnya untuk diam saja karena suara itu bisa memancing para zombie. Akan tetapi, lelaki yang bersama Churou itu menjadi tidak senang akan ucapan dari Tian Chen, lalu dia berkata, "Oi, jaga ucapanmu, jangan keterlaluan, Duan Churou hanyalah seorang wani." Sebelum lelaki itu menyelesaikan ucapannya, Tian Chen yang melihat bekas luka pada pergelangan tangan lelaki itu, lalu Tian Chen bertanya, "Apakah kau terluka?" Lelaki itu menjawabnya dengan santai, "Tadi aku digigit oleh makhluk itu, ini hanyalah luka kecil." Tian Chen pun mulai menjelaskan, pada awalnya infeksi terjadi kepada orang yang secara langsung terkena virus dari meteor, dan yang selanjutnya infeksi terjadi bila orang itu digigit oleh zombie. Virus seperti ini bernama Ebola. Tian Chen melanjutkan, virus ini hanya berdampak kepada manusia, lalu dia akan menyebar melalui udara, air, dan sentuhan. Ada kemungkinan 70% kau tertular melalui udara dan air, tetapi kau pasti akan tertular apabila bersentuhan secara langsung. Dengan kata lain, apabila kau tergigit maka sudah dipastikan kau akan menjadi seperti mereka. Dan tidak lama lagi kau akan berubah menjadi sejenis dengan mereka. Saat mendengar apa yang dikatakan oleh Tian Chen, lelaki itu berteriak dan mengatakan, "Omong kosong, kau pasti terlalu banyak menonton film horor." Tian Chen hanya menghiraukan ucapan lelaki itu, dan dia memberitahu, "Kau akan berubah dalam 10 menit, apakah kau mau aku membebaskanmu?" Dengan tatapan mata yang tajam Tian Chen berkata, "Paling tidak kau mati sebagai seorang manusia." Mendengar perkataan Tian Chen yang bersungguh-sungguh, lelaki itu mengambil kuda-kuda untuk bersiap, "Jangan mendekat,
aku akan menghajarmu jika kau mendekat dan melakukannya. Tian Chen bertanya kepada lelaki itu. Sekarang ini, lukamu tidak terasa sakit lagi kan? Itu menandakan tidak lama lagi kau akan berubah. Dan benar saja, saat dia melihat tangannya dia terkejut, karena bentuk tangannya sekarang mulai berubah sama seperti zombie yang ada di luar sana. Lalu dia berkata kepada Churou kalau dia akan baik-baik saja, namun Churou menghindarinya. Pergi sana, jangan mendekatiku, ucap Churou dengan nada suara yang keras. Gao Fei yang memperhatikan perilaku Churou dia bergumam, cepat sekali dia mengkhianati. Meskipun dia terluka karena mencoba melindunginya. Kemudian mereka mendengar ada sebuah suara dentuman keras yang telah terjadi di luar ruangan itu. Saat mereka melihat ke arah luar jendela, ternyata ada sebuah mobil yang telah menabrak dinding dengan begitu kuat. Gao Fei berkata, lihat, itu mobilnya Pak Kepala Sekolah, sepertinya dia menabrak tembok saat ingin melarikan diri. Tian Chen menyadari, ini adalah kesempatan mereka untuk melarikan diri, karena para zombie itu telah berkumpul di sana. Zuo Tian Chen berbalik dan mengatakan, apakah kau yakin tidak ingin aku membebaskanmu? Selanjutnya, kau akan berubah menjadi daging busuk yang memakai kulit manusia. Beberapa saat lelaki itu terdiam. Lalu dia berteriak, pembohong, itu tidak akan terjadi, aku akan baik-baik saja. Tian Chen yang telah mendengar jawaban dari lelaki itu, dia pun beranjak pergi bersama Gao Fei. Hei, jangan tinggalkan aku, ucap Churou yang ingin ikut bersama Tian Chen. Namun lelaki itu memegang tangannya. Churou yang tampak kesal, dia berbicara dengan nada yang tinggi, jangan sentuh aku. Lelaki itu mencoba menjelaskan, aku tidak akan melukaimu, aku hanya ingin mengatakan. Jika aku akan benar-benar mati, maka aku. Belum sempat lelaki itu menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba wajah lelaki itu mengeluarkan darah. Ternyata Churou mengeluarkan sebuah pisau dan menggores wajah lelaki itu. Jika kau ingin mati, maka mati sendiri sana, jangan memperlambatku, ucap Churou sambil meninggalkannya. Lelaki itu terlihat terdiam sambil menatap Churou yang pergi meninggalkannya. Terlihat Tian Chen dan Gao Fei yang berada di luar sedang melawan para zombie. Tian Chen berkata kepada Gao Fei, mereka masih belum berevolusi, kau bisa membunuh mereka dengan mudah, cobalah untuk menghancurkan kepala atau tulang punggung mereka, jangan ragu-ragu untuk membunuh mereka. Sambil menutup mata, Gao Fei menayungkan kapaknya ke arah zombie yang berada di hadapannya dan tepat mengenai kepala zombie itu. Aku melakukannya, ucap Gao Fei dengan nafas yang tidak beraturan. Kemudian terdengar suara yang memanggil nama mereka, Tian Chen, Gao Fei, tunggu aku. Itu tadi menakutkan, aku sangat khawatir jika aku tidak bisa mengejar kalian. Ternyata itu adalah Churou yang mengikuti mereka dari belakang. Namun tiba-tiba, sebuah linggis yang penuh dengan darah berada tepat di hadapannya. Kenapa kau mengikuti kami lagi? Dengan wajah memelas dan kasihan Churou berkata, Tian Chen, Gao Fei, tolong bawa aku bersama kalian. Gao Fei berbicara dengan nada yang kecil ke arah Tian Chen, biarkan saja dia kan juga teman satu kelas dengan kita. Terserahlah, kita tidak ada waktu untuk meladeninya, jika kau ingin ikut, maka ikutilah perintahku. Jika tidak nyahlah, terlihat wajah Churou yang tampak kesal. Beberapa saat kemudian, Tian Chen dan Gao Fei yang berada di luar sedang menyusun sebuah rencana. Gao Fei bertanya, apakah kita akan melompati pagar? Tian Chen menjawab, tidak, itu terlalu berbahaya. Aku akan pergi ke ruang penyiaran dan jika saatnya tepat, para monster itu akan pergi menuju ke pengeras suara, dan itu adalah saat yang tepat bagi kita untuk pergi melarikan diri. Lalu bagaimana denganmu? Jangan khawatir, ucap Tian Chen. Gao Fei berbalik dan mencoba menghibur Churou. Duan Churou, apakah kau baik-baik saja? Ia ucap Churou dengan wajah yang murung. Saat Tian Chen benar-benar sudah pergi, tiba-tiba sifat Churou berubah. Dalam hatinya dia berkata, Zuo Tian Chen, aku akan mempermainkanmu sampai mati untuk membalaskan kelakuanmu kepadaku. Lalu dengan pose yang merayu, Churou berbicara pada Gao Fei, terima kasih Gao Fei, jika kau tidak membawaku bersamamu, jika kau tidak membujuk Tian Chen untukku. Kemudian Churou memeluk Gao Fei sambil berkata, sekarang aku hanya bisa bergantung padamu. Dalam hati Churou mengatakan, pertama aku akan memulainya dengan teman baikmu. Gao Fei terlihat canggung dan wajahnya mulai memerah. Churou melanjutkan, Zuo Tian Chen, sangat menakutkan, dia selalu teriak tentang bertarung dan membunuh setiap saat. Gao Fei, kau adalah orang yang hebat,
kau harus berhati-hati saat di dekat Zuo Tianchen dan selalu was-was. Dalam hati Churou berkata, bocah polos sepertimu memang mudah untuk ditangani. Tiba-tiba Churou terkejut mendengar perkataan Gao Fei. Di saat seperti ini aku tidak mengira bisa seberuntung ini. Ini semua karena Tianchen, terima kasih. Gao Fei berbicara sambil tertawa, kau benar, aku memang orang hebat, tapi... Seketika ekspresi wajah Gao Fei berubah, aku bukanlah orang yang mudah untuk ditipu, jangan menjelek-jelekkan Tianchen di belakangnya ketika dia di luar sana mempertaruhkan nyawanya demi kita. Terlihat beberapa zombie yang sedang mukbang, tiba-tiba sebuah minuman kaleng terlempar dan membuat para zombie itu mengejarnya. Sekarang ini mereka masih mudah untuk dihadapi, terlihat Tianchen memasuki ruangan penyiaran. Tianchen yang kebingungan bertanya-tanya, mana ya yang dipakai untuk menyalakan penyiaran, namun ternyata ada sosok zombie yang muncul dari arah belakangnya. Sontak Tianchen merasakan hawa keberadaan zombie itu, dan tiba-tiba zombie itu berteriak sambil mendekati Tianchen. Tianchen mencoba menahan zombie itu, kuat sekali, dia pasti sudah setengah evolusi, aku tidak menyangka akan ada zombie yang berevolusi secepat ini. Aku tidak boleh membiarkannya menggigitku sementara aku masih belum memiliki ketahanan terhadap virus ini, ucap Tianchen yang sudah tidak tahan lagi. Tianchen menyadari masih ada kesempatan untuk bisa mengalahkannya, dia mencoba untuk meraih jarum yang tidak jauh darinya. Dan tiba-tiba, Tianchen berhasil menusuk kepala zombie itu. Terlihat Tianchen yang lega dan bisa mengambil nafas kembali, aku tidak mengira akan ada zombie di ruang penyiaran ini. View nyaris saja, untung saja itu hanya setengah evolusi. Tianchen berpikir sambil melihat foto yang ada di sana, jadi dia yang terinfeksi. Sepertinya dia adalah penyiar utama, senior dengan suara yang lembut, dan dia bersembunyi di sini sambil merajut syal untuk pacarnya di hari Valentine, tetapi dunia malah berubah, malang sekali. Tidak lama kemudian, dari luar terdengar suara speaker sekolah yang sudah menyala. Sepertinya Tianchen telah berhasil, ucap Gao Fei sembari menyuruh Churou untuk bergerak sekarang. Namun saat mereka berdua telah sampai di depan pagar, ternyata pagar itu terkunci. Minggir, ucap Gao Fei sambil menayungkan kapaknya dan menghancurkan gembok pagar itu. Jaga pintunya dan tunggu Tianchen datang, ucap Gao Fei yang berharap Tianchen akan datang, namun Churou berkata, jangan buang-buang waktu, bagaimana jika monsternya keluar? Kemudian terdengar suara yang memanggil mereka. Ternyata itu adalah seorang guru sambil membawa bis sekolah. Gao Fei, bis sekolahnya masih ada di sini, apakah kau tidak akan pergi? Tidak, aku akan menunggu Tianchen, ucap Gao Fei yang berharap Tianchen akan datang. Churou pun berbalik dan meninggalkannya, dasar tolol, guru itu pun berteriak, kau Gao Fei kan dari kelas 2, sini cepat masuk. Namun Gao Fei berkata, tidak, Zuo Tianchen masih belum keluar. Churou berbisik pada guru itu, Pak, Zuo Tianchen membunuh seseorang, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Pak guru itu terkejut, lalu Churou melanjutkan, dan kita harus menutup gerbangnya, kalau tidak akan ada masalah ketika para zombie itu keluar. Sopir bis juga membenarkan perkataan Churou, benar, kita harus menutup pintunya. Gao Fei, berhenti omong kosong dan cepat naik ke sini, ucap Pak Guru yang mulai mendesak Gao Fei. Oh Gao Fei, jangan merepotkan banyak orang hanya karena Zuo Tianchen si gila itu. Duan Churou, kau ini memang lacur jalang, pintunya tidak akan ditutup, akan kupotong orang yang melakukannya, ucap Gao Fei sambil mengarahkan kapaknya ke depan. Sontak mereka pun terkejut, dan para siswa yang berada di dalam bis menjadi heboh karena keributan yang terjadi di luar. Beberapa saat kemudian, mereka pun pergi meninggalkan Gao Fei seorang, nanti aku akan mengurangi nilaimu dan menghukummu, ayo jangan buang-buang waktu, kita akan pergi ke pusat kota. Gao Fei masih terdiam di tempat dan melihat kepergian mereka, dia pun berbicara, haha, aku melakukannya, namun tiba-tiba dia terkejut. Ternyata seekor zombie menariknya ke belakang. Dengan refleks Gao Fei menahan zombie itu dengan kapaknya, sialan. Aku sudah tidak bisa menahannya lagi, haruskah aku mati seperti ini, aku masih jom. Sebelum Gao Fei menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba kepala zombie itu telah terpotong. Ternyata Tianchen telah datang menolongnya, hampir saja, ucap Tianchen sambil memberikan tangannya untuk membantu Gao Fei berdiri.